yang menggunakan graphic designer dari HP saja. Misalnya kan kalau yang digunakan dari HP itu bisa seperti aplikasi Pixel Lab atau Canva dan lain-lain. Kalau untuk di perusahaan yang resmi rata-rata orang menggunakan software seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan dari CorelDRAW itu adalah result dan ukuran filenya yang besar. Nah, ini yang selanjutnya ada isu kompatibilitas. Dan yang selanjutnya lagi itu pembuatan tabel agak sulit di CorelDRAW. Beda dengan software yang lain. Dan yang terakhir itu tidak cocok untuk pengeditan foto. Karena untuk pengeditan foto itu biasanya lebih bagus menggunakan software Photoshop. Karena kelebihan dan kekurangannya beda dengan Photoshop. Baiklah. Nah, di sini ada tampilan dari lembar kerja Photoshop, CorelDRAW, maaf. Sini adalah tampilan CorelDRAW 2021. Kalau kalian menggunakan software CorelDRAW versi 2007 atau X7 dan sebagainya, itu tampilannya tidak berbeda jauh. Mungkin ada tambahan dan kurangnya, jadi nggak terlalu menonjol lah kalau perbedaan-perbedaannya. Tapi fungsinya juga sama. Sedangkan ini adalah nama-nama dari bagian CorelDRAW. Yang pertama itu kita pergi ke bagian toolbox. Ini adalah bagian yang sangat diperlukan ketika kalian menggunakan atau membuat sebuah desain. Toolbox ini sangat bermanfaat untuk kalian ketahui, dan tidak wajib untuk semuanya kita paham apa fungsi dari toolbox ini, karena sampai saat sekarang aku pun belum terlalu full menggunakan dari toolbox ini. Mungkin nanti akan langsung kita praktekkan apa-apa aja sih yang sangat bermanfaat dari toolbox ini yang sering digunakan oleh desainer. Tentunya seiring dengan kepentingan kita sendiri untuk apa. Kalau untuk membuat poster misalnya, mungkin tidak perlu menggunakan semua dari toolbox ini. Tergantung kepentingan kita aja. Nah, selanjutnya di sini ada title bar. Title bar ini merupakan judul untuk program kita. Misalnya di sini adalah CorelDRAW 2021. Title barnya ini ada judul letak-letak di mana kita meletakkan foldernya. Contohnya di sini ada folder bagian D, terus aplikasi, CorelDRAW, bahan konten, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada menu bar. Nih, menu bar ini bagian atas ini. Ada file, edit, view, layout, sampai help. Selanjutnya ada toolbar. Nah, toolbar ini bagian atas ini. Bagian ini adalah toolbar. Sedangkan ini bagian property bar. Nih, dari sini ini adalah property bar. Ketika kita mengklik bagian toolbox, maka property bar ini akan berubah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan toolbar tadi ini tetap. Misalnya di sini ada bagian shape dan lain-lain.
Dan juga selanjutnya ada scroll bar. Nih, scroll bar ini untuk menzoom ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang di sini untuk menaikkan ke atas dan ke bawah. Kalau kalian tidak menggunakan mouse, maka bisa menggunakan cara ini. Tapi ketika kalian menggunakan mouse, kalian tinggal scroll mouse aja untuk menzoom dan menzoom out dari kerja kalian, dari lembar kerja kalian. Selanjutnya juga ada drawing fact. Nah, drawing fact ini adalah lembar kerja kalian atau workspace. Kalau dari bahasa desainnya ini bisa disebut dengan workspace atau lembar kerja. Bisa juga disebut dengan drawing fact. Sedangkan fact ini adalah bagian dari halaman lembar kerja kalian. Dari satu workspace ini bisa kalian tambah fact-nya di sini. Misalnya kebutuhan kalian membuat sertifikat. Nah, biasanya aku menggunakan ketika membuat sertifikat kegiatan, itu aku menggunakan fact ini. Atau juga kalian bisa membuat buku dari aplikasi CorelDRAW. Misalnya halaman pertama, halaman kedua, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada ruler atau mistar. Nah, di sini mistar ini sangat berfungsi untuk mengatur jarak-jarak ketika kamu mendesain. Nanti kita akan praktekkan fungsi-fungsi dari mistar ini seperti apa. Selanjutnya juga yang terakhir itu ada color palette. Nah, di sini ada color palette. Color palette ini fungsinya untuk mewarnai sebuah desain kalian, entah itu bisa kalian menggunakan warna yang seperti ini dan lainnya. Oke, di sini ada juga pengenalan tools-nya. Nah, di sini yang ada yang namanya Pick Tool. Pick Tool ini adalah di bagian toolbox ini. Pengenalan tool sesuai judulnya, yaitu pengenalan tool di bagian toolbox. Sini ada Pick Tool untuk memproses atau objek lukisan per objek. Misalnya kita menggeser dari desain kita. Nanti akan langsung aku praktekkan juga apa sih itu Pick Tool. Selanjutnya juga ada Shape Tool, fungsinya seperti apa nanti kita juga akan praktekkan, yaitu untuk memproses objek lukisan per titik. Misalnya menumpulkan siku objek kotak. Di dalam tool ini juga terdapat 4 tool, yaitu ada Shape, Smooth Brush, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu juga ada Crop Tool. Nah, Crop Tool ini untuk menghapus area di luar area seleksi, atau juga bisa disebut dengan untuk mengcrop desain kalian. Misalnya kalian mau mengcrop dari foto untuk ukuran sesuai yang kalian inginkan, maka bisa menggunakan tool yang namanya crop tool. Yang selanjutnya itu ada zoom tool. Nah, zoom tool ini ketika kalian tidak menggunakan mouse, maka kalian sangat membutuhkan yang namanya zoom tool untuk memperbesar atau memperkecil dari workspace kalian. Sedangkan freehand tool untuk menggambar kurva atau segmen garis lurus. Untuk menggambar-gambar, maksud dari freehand ini adalah bebas menggunakan tangan kita. Misalnya mau menggambar seperti apa, itu bisa menggunakan freehand untuk pembuatan. Misalnya nanti kita akan praktekkan juga ketika kita membuat poster atau infografis, bisa diperlukan yaitu dengan cara freehand tool. Selanjutnya juga ada rectangle tool. Nah, rectangle tool ini fungsinya adalah membuat persegi, mau persegi panjang atau persegi pendek, ini bisa menggunakan rectangle tool.
Yang selanjutnya lagi itu ada ellipse tool untuk membuat lingkaran. Misalnya nanti akan kita jelaskan juga nantinya tentang seperti apa sih ellipse tool itu, dan yang selanjutnya itu ada polygon tool. Ini bisa membuat persegi dari polygon. Misalnya nanti juga mau membuat segitiga bisa menggunakan dari polygon tools. Nah, selanjutnya lagi itu ada text tool. Nah, text tool ini adalah untuk membuat sebuah teks. Misalnya mau membuat pengenalan tools, bisa menggunakan teks ini atau text tool. Dan selanjutnya lagi itu ada drop shadow tool untuk membuat bayangan dan mengatur arah bayangan dari objek yang kalian buat. Selanjutnya lagi itu ada transparency tool. Untuk selanjutnya lagi ada color eyedropper tool. Ini untuk mengambil warna dari objek-objek yang sudah kalian tentukan. Sedangkan interactive fill tool ini untuk mengisi objek secara interaktif. Maksudnya mengambil warna sesuai kolom yang kalian inginkan. Sedangkan smart fill tool membuat objek gambar dari yang tertumpang tindih dan memberi warna pada objek tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita belajar tentang apa itu infografis. Nah, infografis itu adalah informasi, sedangkan grafis adalah visual. Sehingga infografis adalah sebuah upaya untuk mewujudkan sebuah visual dari data atau informasi yang ada. Semuanya berawal dari raw data. Nah, di sini contohnya aku mengambil data dari wisuda ketiga UISI. 24% lulusan UISI telah bekerja sebelum yudisium. Ini adalah raw data yang kita butuhkan ketika ingin membuat infografis. Nah, langkah yang pertama itu identifikasi data yang penting. Misalnya tadi dari data yang panjang ini kita identifikasi data-data yang pentingnya. Seperti sini aku mengambil 24% lulusan UISI telah bekerja sebagai yudisium. Papan Rektor UISI Profesor Dr. Ing Herman Sasongko. Selanjutnya ini persebaran jurusan lulusan UISI. Sini ada dijelaskan tentang persebaran jurusannya. Dan jurusannya itu ada manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Di sini juga ada data tentang wisudawannya ada berapa, dan selanjutnya langkah yang kedua itu visualisasikan datanya. Nah, di sini kita mengambil grafik dari data-data yang ada. Misalnya di sini manajemen itu ada 72 wisudawan, teknik logistik, dan sampai ke bagian DKV atau desain komunikasi visual. Langkah yang ketiga itu siapkan bahan pendukung. Di sini misalnya aku menggunakan logo Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI, terus ada animasi-animasi seperti ini. Dan hasilnya bisa seperti ini. Baiklah, kita langsung aja pergi ke software CorelDRAW-nya. Apakah sudah tampilan dari CorelDRAW? Belum, Kak. Masih PPT.
Oh iya, sudah nih. Sudah tampil Corel Draw-nya. Mungkin peserta juga bisa membuka ya aplikasi Corel Draw-nya biar langsung praktek nih. Silakan Kak Ihsan. Ya. Langsung saja di sini untuk memperjelas tentang Corel Draw tadi itu apa sih? Itu ada toolbox. Nah, ini yang tadi yang namanya toolbox. Tunggu dulu. Nah, di sini tadi ada yang namanya toolbox. Jadi, ketika kita mengklik ini, sesuai yang kita inginkan. Fungsinya berbeda-beda. Sesuai property book tadi yang aku jelaskan, itu juga ada property book. Property box-nya adalah bagian sini. Ini bagian sini adalah property book. Ketika kita mengklik bagian ini, maka propertinya ini akan berubah. Nah, contohnya seperti ini. Maka propertinya akan berubah. Beda dengan toolbar. Toolbar ini bagian ini tidak akan berubah. Ketika kita mengklik bagian ini dan yang lainnya, yang berubah hanya propertinya, tapi untuk toolbar tidak berubah. Sama halnya yang lain-lainnya. Terus, page ini adalah bagian lembar kerja halaman. Untuk menambah pack-nya kita bisa mengklik bagian ini. Nah, ini adalah pack bagian 2-nya dan bagian yang pertama. Sebelumnya ketika ingin membuat desain ini, yang harus kalian ketahui itu, misalnya di sini ketika kalian membuka software Corel Draw-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kalian bisa mengklik New Document. Ketika sudah seperti ini adalah nama untuk file yang kalian gunakan. Dan untuk ini adalah halaman, misalnya cuma satu halaman atau halaman yang pertama. Nah, yang paling penting ketika kalian membuat sebuah desain, perhatikan bagian CMYK dan RGB ini. Ketika kalian membuat poster atau yang lainnya, Halo, Kak Ihsan. Kayaknya Kak Ihsan ada kendala jaringan ya. Iya. Kak Ihsan, apakah terdengar suara saya? Masih di mute, Kak. ini Ya. share screen-nya udah hilang atau belum? Hilang. Kakak nggak apa-apa, boleh off cam juga, Kak. Biar nggak terlalu berat mungkin. Ya, bisa di off cam aja, Kak, kalau misalnya terkendala jaringan. Silakan dilanjutkan, Kak. Sudah muncul, Kak? Ya, sudah. Iya. Nah, di sini tadi sampai bagian primary color. Jadi primary color ini
sangat dibutuhkan ketika kalian membuat sebuah desain, yang mana RGB ini fungsinya untuk digital, sedangkan CMYK ini untuk dicetak. Ketika sudah seperti ini, misalnya di sini kita membuat judul nama infografis. Dan kita gunakan RGB karena hanya untuk publik atau di digital. Sedangkan ini ukuran dari workspace kalian. Nah, kalau mau menggunakan perbandingan 1:1, gunakan ukuran misalnya 10 cm kali 10 cm. Atau bisa juga menggunakan pixel dan lain-lain. Ada juga meter dan lain-lainnya. Oke, di sini menggunakan cm. Dan untuk resolusi, kalau ingin resolusi kalian yang tinggi atau yang bagus, gunakan 300 dpi. Selanjutnya tekan OK dan muncul workspace seperti ini. Nah, ketika sudah muncul workspace seperti ini, kita akan membuat contoh infografis seperti ini tadi. Yang pertama adalah buat rectangle tool dari sini. Nah, ini tadi sudah aku jelaskan apa fungsi dari rectangle tool, yaitu untuk membuat persegi pendek, persegi biasa atau persegi panjang menggunakan rectangle tool. Kalau di bawah dari CorelDRAW 2021, kalian bisa langsung mengklik 2 kali di bagian sini, bagian rectangle tool. Untuk 2021 ini mungkin tidak bisa lagi, nggak tahu atau kenapa. Pokoknya di bawah dari 2021 kalian bisa langsung double klik di bagian rectangle tool ini. Maka akan muncul di bagian sini workspace-nya. Nah, selanjutnya untuk mewarnai dari ini seperti ini, kita menggunakan eyedropper tool. Tadi sudah dijelaskan fungsi dari eyedropper tool ini untuk mengambil sampel warna dari sebuah desain. Contohnya seperti ini. Kita gunakan eyedropper tool dan kita arahkan ke bagian objek warna yang kita inginkan. Dan klik sekali dan letakkan ke bagian objek yang kalian inginkan seperti ini. Nah, maka akan menggunakan warna sesuai yang kalian inginkan. Untuk mengembalikan mengambil sampel warnanya, bisa pergi ke bagian sini. Nah, untuk select color. Setelah select color, kalian bisa menggunakan warna misalnya seperti ini lagi. Akan berubah seperti ini. Dan di sini muncul history warna yang kita gunakan. Untuk kembali menggunakan menyeleksi dari pick tool, kita gunakan pick tool. Nah, seperti ini. Bisa merubah warna sesuai yang kita inginkan. Misalnya warna yang ingin kita gunakan dari warna bagian sini juga bisa seperti ini. Yang jangan lupa aktifkan dulu objeknya ketika ingin menggunakan warna dari color palette bagian sini. Nah, seperti ini contohnya. Karena di sini ingin menggunakan warna biru, langsung aja kita kembali ke bagian awal, yaitu warna seperti ini. Nah, di sini pasti kalian bingung juga kan kenapa ada garis hitam. Nah, untuk menghilangkan garis hitam di bagian sini, kamu bisa pergi ke bagian sini, outline, bagian outline. Nah, bagian ini terus tekan none. Maka akan hilang. Bisa juga menggunakan cara seperti ini. Ke bagian sini terus tekan klik kanan pada mouse dan jadi. Sini juga kalian pasti bingung kan kenapa nggak sesuai di sininya. Kalian bisa menggunakan shortcut terus tekan objeknya terus tekan huruf P. Nah, otomatis akan sesuai dari workspace kalian.
Selanjutnya kita di sini ingin membuat seperti ini. Contohnya tadi di sini kita menggunakan rectangle tool lagi. Nah, karena di sini bentuknya seperti ini, seperti melengkung, maka kita gunakan yang namanya tool dari Shape Tool. Nah, setelah seperti ini, kita tarik aja bagian ininya, maka akan melengkung seperti ini. Oh iya, sebelumnya untuk kalian yang ingin sambil bertanya, silahkan saja aktifkan mikrofonnya. Untuk di sini kita masuk ke menu tanya jawab langsung interaktif aja. Ya, dipersilahkan kepada peserta ya. Kalau ada yang kurang jelas gitu tadi atau kecepatan kaisannya bisa diinterupsi aja kaisannya gitu. Iya. Karena di sini kita masuk ke sesi interaktif. Jadi Ya. langsung praktek untuk membuat infografis. Nah, kan sini seperti ini, kita gunakan warna putih seperti contoh yang ada. Ini kan contoh warna putih dan klik kanan bagian ini untuk menghilangkan outline warna hitam. Nah, seperti ini. Terus kalian pasti bingung kan di bagian sini, gimana caranya ini untuk rapi seperti ini. Caranya klik kanan, terus pilih menu Power Clip and Set. Setelah seperti ini, kalian masukkan ke dalam objek yang berwarna biru. Dan boom. Nah, ini sudah terpotong. Ini sebenarnya masuk ke dalam objek bagian yang biru. Ini juga bisa kita edit, sudah masuk tadi. Selanjutnya kita gunakan bagian shadow untuk ada warna hitam-hitam seperti ini atau bayangan seperti ini. Langsung aja klik sekali, tarik dan jadi seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Apakah paham sampai di sini untuk membuat infografis yang awal-awal seperti ini? Apakah ada yang belum paham atau gimana? Silakan tanyakan aja. Sampai di sini ada yang bertanya atau sudah paham dari pembuatan yang rectangle tool pertama ini atau lembar kerja sampai ke pembuatan bagian atas ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Maka kalau tidak ada kita lanjut aja. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, di kolom chat sepertinya belum ada, Kak. Mungkin tadi saya mau nanya nih, Kak, saya juga sambil belajar gitu ya. Iya, Dari silakan. MC sekaligus belajar. Tadi itu untuk menghilangkan grid hitam itu bisa pakai yang di sebelah palet atau di atas itu ya, Kak? Bisa dua-duanya ya? Bisa. Jadi yang Oh, pertama itu bisa menggunakan bagian atas ini seperti ini. Nah, ini kan muncul bagian outline-nya. ya Nah, outline, seperti ha. ini. Iya. Ini juga bisa menggunakan cara seperti ini, klik kanan langsung hilang. Oh. Asalkan Gimana Kak? ya. Paham? Ya, paham. Oke, oke. Terima kasih, Kak. Oh, ini ada yang mau bertanya. Silakan bisa langsung aktifkan mikrofon aja, Anissa Maharani. Iya, terima kasih Kak atas Ya. kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ya saya off cam. Saya izin bertanya Kak. Tadi yang saya lihat ini kan yang biru. Yang biru ini sebenarnya jadi background-nya kan ya. Kalau di Photoshop itu kan bisa langsung diganti aja color-nya nih si background-nya ini. Tapi tadi Kakak bikin kotak dulu. Nah itu
apakah emang harus bikin kotak dulu Kak? Apa nggak bisa langsung diganti aja warna dari di page-nya itu? Iya. Jadi gimana udah Kak? Iya sudah. Iya. Jadi untuk di CorelDRAW ini berbeda dengan di Photoshop. Kalau di Photoshop kan bisa langsung berubah dari workspace yang di belakang ini, gitu Kak. Itu Iya. kan maksudnya, iya. Nah, Iya. kalau untuk di CorelDRAW ini, kalau kita mau ekspor, nanti kalau nggak bikin seperti ini, maka nggak bisa ekspor dari hasil kerja kita. Jadi yang ke ekspor itu bukan dari sini, tapi yang ke ekspor itu dari lembar kerja kita. Apa yang kita buat itu yang akan ke ekspor. Dan ketika di ekspor itu ada pilihannya nanti. Mau pilih yang ekspornya sehalaman CorelDRAW kita atau mau ekspor bagian yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau mengekspor ini, kita bisa menyeleksi nih apa aja yang kita ingin ekspor. Misalnya seperti ini, ketika kita langsung aja ya, contohnya bagian export. Ini kita sudah select objek seperti ini, terus kita pergi ke menu export. Nah, di bagian sini ada, oh iya, ini tampilannya apakah masuk share layar export lah Masuk, atau gimana? masuk Kak, masuk. Iya. Nah, di sini ada pilihan select only atau bisa juga ketika kita tidak mengklik bagian ini tadi, tidak men-select, maka hasilnya tidak akan ini aja yang ke export. Ketika kita sudah men-select dan aktifkan select only, maka yang akan ke export ini adalah bagian ini. Ketika kita export, maka muncul pilihan seperti ini. Nah, ini yang akan ke export. Sedangkan ketika kita tidak memilih tadi, maka yang ke export itu bagian keduanya. Nah, seluruh layar, seluruh dari lembar kerja kita. Mana paham, Kak? Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah paham. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut aja pembuatan infografisnya. Sini tadi ada juga data dari yang kita dapatkan, itu ada 24% lulusan UISI telah bekerja sebelum yudisium. Dari kata rektor UISI Prof. Dr. Ing Herman Susongko. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja bikin teks seperti ini. Bikin teksnya 24%. Ini kita bikin terpisah karena ukurannya terpisah, ukurannya beda dengan yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ya berbeda dengan lulusan dengan 24%. Setelah seperti ini, kita langsung bisa mengubah fontnya sesuai yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini aku menggunakan font Montserrat. Setelah seperti ini, kita bisa menggunakan, kalau mau seperti ini, kita gunakan bagian kontur. Kalau di Photoshop itu biasanya disebut dengan stroke. Tapi kalau di CorelDRAW ini bisa disebut dengan kontur. Untuk mengaktifkannya kita bisa klik bagian ujung sini. Nah, di sini banyak pilihan-pilihannya. Dan fungsinya itu berbeda-beda. Kalau yang kita gunakan ini adalah kontur, maka hasilnya seperti ini. Nah, contohnya di sini kalau mau kontur bagian luar atau stroke, kita klik bagian onset ini. Maka muncul bagian stroke seperti ini atau kontur lah kalau di Corel. Nah, untuk mengatasi bagian yang
seperti ini, bagian lancip seperti ini, lancip, kita bisa klik bagian contour corner. Klik, terus pilih bagian round cornernya, seperti ini, maka akan berubah. Untuk mengatur ketebalannya, kita bisa drag bagian ininya dan nah, jadi untuk mengubah warna dari fontsnya ini sama seperti biasanya, bisa kita kembali dulu ke Pick Tool dan pilih warnanya sesuai yang kita inginkan. Di sini contohnya menggunakan warna biru sama seperti background. Nah, maka jadi seperti ini. Sama seperti contoh yang sudah aku buat sebelumnya. Terus kita bisa juga memasukkan logo seperti ini tadi. Untuk memasukkan foto atau objek, kita bisa pergi ke menu File, terus ke bagian Import. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa pergi ke bagian folder yang sudah kita siapkan. Misalnya di sini tadi mau memasukkan logo Puisi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal drag aja. Nah, maka akan muncul logo yang sudah kita siapkan atau objek yang sudah kita masukkan tadi. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin teks seperti ini. Nah, untuk membuat teksnya tadi kita pergi ke menu Text Tool. Ini adalah Text Tool dan kita bikin teksnya, misalnya di sini tadi teksnya adalah lulusan puisi telah bekerja sebelum yudisium. Terus tekan Ctrl A untuk menselect bagian ini dan pergi ke menu ini untuk mengatur. Nah, di sini menggunakan rata kanan. Untuk fontsnya kita bisa gunakan sama seperti sebelumnya, itu bisa menggunakan font serat. Perlu kalian ketahui, untuk sebuah desain jangan sampai menggunakan font lebih dari 3 font. Karena di dalam desain itu ada aturan yang membuat desain kalian bagus, itu tidak boleh melebihi dari 3 font. Maka kita tidak perlu menggunakan font terlalu banyak. Contoh font yang banyak itu akan membuat desain kalian tidak kelihatan bagus. Nah, seperti ini kita menggunakan font yang sama, itu font serat. Tapi bisa juga menggunakan font seperti ini. Kalau ini adalah font namanya Poppins. Bisa kita menggunakan font Poppins. Dan untuk mengatur jarak dari tulisan, ini kalian bisa menggunakan bagian Shape Tool. Ketika sudah objeknya terseleksi seperti ini, kalian pergi ke menu Text Tool untuk mengatur jarak dari tulisan. Nah, seperti ini. Maaf Kak Ihsan, izin interupsi. Iya. Ini ada yang bertanya di kolom chat Zoom. Kak izin bertanya, kalau misalnya background-nya full color, tapi tulisannya cuma ada stroke-nya aja, bagaimana tuh Kak? Dari BPM Sabila Fikra. Ya. Kalau mau seperti itu, maksudnya tadi gimana Kak? Mungkin Sabila bisa open mic aja.
sampaikan ke kakaknya. Halo Kak, Ya, Ya. silakan. izin bertanya Kak, kalau misalkan yang tadi 24%-nya kan mau dihilangin tuh tulisannya kan. Kakak bilang tadi yang dalamnya itu bisa di apa warnanya itu bisa diganti sama warna biru. Nah, kalau seandainya full color tapi kita mau nyamain sama warna itu bagaimana Kak? Maksudnya full color-nya gimana, Kak? Background-nya full color. Misalkan Oh, penuh warna gitu. ya. Kalau di Corel ini belum nemu sih caranya gimana. Tapi kalau di Photoshop itu kan bisa dihilangin fill-nya. Tapi kalau di Corel itu belum nemu sih, Kak. Oke Kak, terima kasih. Kalau di Photoshop bisa menghilangkan fill dari teks ini kan biasanya gitu. Tapi kalau untuk di Corel Draw ini masih belum menemukan cara seperti di Photoshop. Gimana, Kak? Udah Kak, terima kasih Kak. Ya, contohnya seperti ini kan, misalnya warnanya campur seperti ini. Nah, ini kan Kak, terus gimana caranya biar kosong di sininya? Gimana, Sabila? Udah Kak, udah cukup jelas. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, di sini tadi kita sudah bikin seperti ini, terus bikin teksnya seperti ini lagi. Sama caranya seperti sebelumnya, itu pergi ke menu bagian teks, seperti ini, terus klik aja tempat di mana kita ingin bikin teksnya. Sini misalnya aku langsung copy aja bagian ini, terus kita tempel bagian sini. Nah, seperti ini. Tinggal atur aja tempat di mana mau meletakkan. Nah, seperti ini. Ini juga menggunakan fonts Popin, tapi menggunakan italic. Setelah seperti ini, kita bisa membuat grafik seperti ini. Nah, untuk membuat grafik ini, cara simpelnya itu tadi langsung aja menggunakan rectangle tool. Seperti ini, tinggal tarik sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini. Sini menggunakan warna, kalau ingin menggunakan warna seperti ini tadi, kita gunakan eyedropper tool. Tinggal klik dan letakkan ke objek yang kita inginkan. Nah, maka jadi seperti ini. Sini kan outline-nya berwarna seperti ini. Nah, untuk mengubah warna outline-nya, kita bisa naikkan dulu outline-nya di sini. Nah, untuk outline kita bisa pergi ke bagian ini untuk klik kanan. Nah, seperti ini. Klik kanan bagian color palette untuk mengubah warna untuk outline. Kalau untuk objek, itu tinggal klik kiri seperti ini misalnya. Nah, ini mengubah warna outline, warna objek itu menggunakan klik kiri, sedangkan untuk outline menggunakan klik kanan. Paham teman-teman? Ini kita atur aja sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Kita bisa atur sesuai seperti ini, maka kita bisa menyesuaikan
seperti apa ukuran dari outline-nya misalnya. Nah, seperti ini. Ini kayaknya ukuran seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menduplikat dari bagian ininya seperti ini. Caranya klik, terus tahan, tarik ke bagian bawah. Tuh. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik kanan bagian mouse kita, nah, maka akan terduplikat. Untuk cara simpelnya, kalian bisa menggunakan Ctrl D atau Ctrl R, seperti ini. Nah, ini adalah Ctrl R dan Ctrl D. Caranya sama untuk mengkopas cara langsung. Bisa juga menggunakan Ctrl C, Ctrl P. Sini kita duplikat aja dulu. Ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 jurusan yang ada di kampus UISI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah seperti ini, kita bisa mengatur menggunakan di keyboard. Ini ada bagian yang kiri atau kanan, bisa seperti ini. Bisa juga menggunakan pick tool. Kalau menggunakan pick tool ya seperti ini. Bisa, yang pertama tadi itu kita drag dulu objeknya, terus kita atur sesuai yang kita inginkan. Setelah seperti ini, kita atur lagi nih, bagaimana grafik yang sudah ada seperti ini. Contohnya seperti ini kita, nah, untuk mengatur ukuran dari grafiknya, kita bisa pergi ke bagian ini. Nah, di sini kan ada sampai muncul seperti ini. Kalau di bagian sini, maka akan mengecil atau membesar sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau untuk memperpendek dari persegi yang kita sudah siapkan, bisa di bagian tengah ini. Maka kita tarik seperti ini. Nah, maka akan memendek. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, juga kita tarik seperti ini. Ini juga kita tarik seperti ini. Dan sampai ke bawah yang kita inginkan. Ini tadi dari grafik sesuai jurusan yang sudah kita dapatkan dari website UISI. Gimana teman-teman sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanya langsung open mic aja. Karena sambil praktek nih mungkin ada yang masih kurang paham atau bagaimana, bisa langsung ditanyakan aja nih ke Kak Ihsan. Nah, mungkin juga kalian pasti ada yang ingin bertanya, gimana cara munculin garis ini apa ini? Nah, seperti panah-panah ini kan pasti ada di tempat di Corel Karyan, pasti ada yang belum muncul pengaturan seperti ini. Untuk mengatur jaraknya agar sesuai yang kalian inginkan seperti ini, kalian bisa pergi ke menu view. Ini ada bagian dynamic goods. Ini centang aja. Nah, ketika tidak dicentang, oh maaf, salah.
bagian bagian ini. Pergi ke menu view, terus aktifkan alignment width-nya untuk mengatur memunculkan bagian ini. Kalau kita nonaktifkan, maka tidak akan muncul bagian yang mengatur agar sistematik atau gimana gitu namanya. Ya, ini kan ada perbedaan ketika mengklik seperti ini, maka nggak ada muncul seperti panah-panah sebelumnya. Ketika kita aktifkan bagian ini, maka akan muncul garis-garis seperti ini. Ini untuk mengatur jaraknya agar sistematik. Seperti ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau paham sampai di sini? Bagaimana? Kak ini ya sudah paham Kak. Oh iya. Bisa dilanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi untuk pembuatan teksnya tadi. Nah, seperti ini kan ada teks manajemen, ada teknik logistik, manajemen rekayasa, dan lain-lain. Ini kita langsung aja buat teks seperti ini. Ini sama sebelum-sebelumnya, itu tinggal bikin teksnya, manajemen. Terus kalian ubah aja fontnya sesuai yang diinginkan. Di sini aku menggunakan font Popin lagi. Karena kita tidak perlu menggunakan banyak font agar desain kita terlihat bagus. Nah, untuk mengatur seperti ini, kalian pergi ke pojok bagian kanan atau bagian kiri, sama bawah, atas, seperti ini. Tinggal klik aja dan tahan untuk mengatur ukurannya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kalian bisa letakkan di bagian sebelah ini. Kalau di bagian sini kita manual aja karena nggak bisa langsung buat klik kanan maksudnya nggak bisa bikin teks di dalam kotak ini seperti di PPT kan. Kalau di PPT bisa langsung di bagian teks ini tinggal klik font atau teks doang langsung masuk ke bagian dalam dari kotak ini. Tapi kalau di Corel ini manual. Tekan di atas bagian ini seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tinggal copy aja untuk menyesuaikan. Di sini kan ukurannya seperti ini. Nah, tinggal Ctrl D atau Ctrl R. Maaf Kak, izin interupsi Kaisan. Ini di kolom chat ada yang bertanya. Mungkin Prasetyo Akbar bisa open mic aja kalau ada yang bertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ya. Apakah suara Pras masuk ya Kak? Masuk. Nah, Pras izin bertanya ke Kak Isan, gimana caranya misalkan infografis itu panjangnya itu sesuai dengan rasio yang sebenarnya gitu Kak. Kayak misalkan kalau ini kan kayak 100%, terus misalkan ada 64% kayak gitu. Apakah infografis itu tidak perlu menghiraukan panjang rasio dari tiap-tiap data yang ada gitu Kak. Nah, jika memang diperlukan, itu kita menyesuaikannya secara manual atau emang ada tool-nya? Oh iya, kalau itu sebenarnya ukuran ini nih
sesuai yang kita inginkan aja, tidak ada data yang tidak ada otomatis lah membuat grafiknya seperti kalau misalnya di PPT kan itu otomatis. Nah, tapi kalau di sini kita manual aja sesuai, misalnya kita kira-kira aja nih, seperti ini kan datanya misalnya manajemen 72 orang. Kita tingkatkan aja grafiknya sesuai yang perbedaan yang ada. Terus untuk teknik logistik ini sekitar 44 aja. Maka perbedaan dari 72 ini jauh. Sedangkan yang lainnya ini jaraknya tidak terlalu jauh, maka seperti ini aja, nggak perlu jauh-jauh. Beda dengan yang lainnya. Gimana, Kak? Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Cuma kalau untuk sebuah desain dari workspace ini bebas saja. Kalau misalnya mau panjang seperti ini. Ini menyesuaikan dengan grafik. Misalnya kalau mau bikin desainnya yang lebih kreatif, pastinya lebih sulit lah. Nah, bisa di sini kita perpanjang atau kita perlebar sesuai yang kita inginkan. Sini karena kita prakteknya yang biasa-biasa saja untuk ini kan cukup nantinya. Misalnya mau pakai gradasi seperti ini dan itu kan yang simpel-simpel aja. Oke, gimana kita lanjut? Ada lagi yang mau bertanya kepada Kak Ihsan? Kayaknya nggak ada, Kak. Bisa dilanjut, Kak. Oke, ini tadi kita lanjut aja membuat teksnya. Di sini kita Ctrl D atau Ctrl R aja. Nah, beda. Ctrl D. Nah, untuk Ctrl D kita sesuaikan. Ya, kita copy sampai 10 dulu, maka kita letakkan bagian ini. Sesuai seperti di sebelah. Nah, untuk mengedit teksnya, kita bisa tekan double klik di bagian sini, maka akan langsung masuk ke menu text tool untuk mengedit dari sebuah teks. Misalnya di sini kita langsung edit aja. Teknik logis. Terus ini sama manajemen.
Nah, untuk mewarnai dari teks ini, kalau kita mau seperti ini, yang membedakan warna dari semua teks ini, kita bisa drag dulu warna yang ingin kita rubah. Seperti ini misalnya, maka kita tinggal drag terus pergi ke bagian warna. Ini caranya sama, kita tinggal copy-copy aja. Maaf Kak, saya izin bertanya boleh? Iya, silakan. Kalau di Photoshop itu kan ada layer gitu, ada group layer. Jadi kalau misalnya kita nge-copy itu bisa langsung, misalnya ada shape yang panjang ini sama huruf dan angkanya gitu Kak. Itu bisa langsung ke copy semuanya. Kalau di sini, kalau di CorelDRAW itu nggak ada group layer gitu ya Kak? Sebenarnya ada, tapi layarnya ini beda dengan Photoshop. Kalau Photoshop kan ini tampilannya langsung muncul di bagian sini. Tapi kalau di CorelDRAW ini masuk Bun. Alhamdulillah. Jadi nih. Aku Peserta mungkin mohon ya boleh dilanjutkan Kak. iya. Kalau di bagian Corel ini aku lupa gimana cara nampilin layar-layarnya. Biasanya ada, tapi lebih rumit sih kayaknya kalau menggunakan layar karena layarnya itu kecil Kak. Nggak bisa besar seperti Photoshop. Kalau Photoshop itu kan khusus ada bagian layarnya di bagian sini bisa kita gunakan. Tapi kalau di Corel itu biasanya kecil sama seperti ini. Nah, biasanya muncul di bagian sini tapi hanya bagian kecil aja dan menurut aku lebih ribet sih menggunakan layer untuk di Corel. Lebih enakan seperti ini. Jadi ketika kita ingin meletakkan layar bagian atas bagian bawah, kita tinggal mengklik bagian teksnya. Misalnya di sini kan bagian teks, terus pergi ke menu bagian mana ini? Order. Nah, bagian order. Misalnya kita mau meletakkan teksnya di bawah dari objek, dari kotak yang berwarna oranye ini. Nah, kita tinggal pilih aja di sini mau di bawah dari ini kan misalnya bisa menggunakan Ctrl N atau yang shortcut lainnya seperti ini. Untuk mengebawahkan dia bisa Ctrl Back Down. Ini karena masih di bagian atas ini maka akan muncul di bagian atas ini. Nah, ini sebenarnya
langsung ke bawah bagian ini. Ini karena kita menggunakan ngebawahkan satu layer aja. Tapi ketika mau mengkebawahkan layer paling bawah, maka kita bisa ambil yang shift back down atau to back of layer. Nah, ini akan pergi ke layer paling bawah. Ini di bawah dari layer yang warna biru. Gitu, Kak. Baik, Kak Iksan, terima kasih. Jadi saya terus nih yang nanya. Mungkin teman-teman peserta kalau ada Teman-teman yang yang lain kalau mau ada yang tanya, mau. ya boleh tanyain aja. Nggak apa-apa ya Kak, kalau di luar apa contoh-contoh yang Kakak berikan gitu. Iya, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan, Kak. Iya, kita lanjut. Sini mau edit. Teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang seputar di CorelDRAW, silahkan aja. Ya, karena sayang banget nih dilewatin materi interaktif, bisa langsung diinterupsi kakaknya. Nanya-nanya, kan lagi buka aplikasinya juga nih sambil praktek. Boleh langsung ditanya. Nah, untuk mengatur bagian ini, misalnya sini kan nggak rapi nih, nggak beda sama bagian ininya. Nah, untuk mengerapikannya ini bisa kalian klik bagian ini, terus kalian tekan Shift untuk mengaktifkan objek selanjutnya. Nah, maka ini yang terklik adalah 40 dan bagian ini, bagian kotak ini. Nah, untuk mengatur agar rapi, kalian bisa aktifkan bagian alek dan atribut. Ini biasanya mengaktifkannya di tunggu. Alek atribut. Nah, di sini bagian objek ini ada alike and attribute. Saya aktifkan aja bagian ininya untuk mengatur nih bagian ini. Munculkan agar punya, kalau ini kan sudah centang, maka akan muncul bagian ini seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, nah kalian bisa mengatur di sini agar rapi. Contohnya di sini mau rapi tengah, itu bisa klik bagian Alex Center Vertical. Nah, maka akan rapi bagian 40-nya sesuai dengan objek yang kedua, yaitu tadi objek yang kedua ini adalah persegi panjangnya. Kalau mau objeknya yang 40 ini rata tengah ke bagian ini, bisa menggunakan ini, center horizontal. Nah, ini yang 40-nya masuk bagian tengah sini. Tapi karena kita tadi mau seperti ini, maka kita gunakan yang seperti ini tadi, Alex Center Vertical. Sama yang lainnya juga kalau mau rapi, bisa seperti ini. Ini 38 juga sama bisa seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita bikin seperti ini. Nih, kita bikin variasi seperti ini. Caranya itu pergi ke menu Freehand Tool. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi dari freehand ini adalah membuat garis sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini menggunakan ini mau menggambar seperti ini. Nah, di sini kalian bebas berkreasi sesuai yang kalian inginkan. Untuk mengedit dari ininya, kalian bisa pergi ke menu Shape Tool. Nah, sini kalian bisa mengubah mau seperti apa bentuk yang sudah kalian ubah. Misalnya ada nggak sesuai titik-titiknya, kalian bisa edit seperti ini. Bisa juga menambah bagian titiknya seperti ini. Tinggal double klik, maka akan muncul titik baru. Nah, seperti ini contohnya. Ini langsung aja kita warnai seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini kita hilangkan outline-nya itu dengan cara klik kanan pada bagian ini tadi atau di bagian ini. Setelah seperti ini, kita bisa double atau kita kopas dulu seperti ini. Terus warnanya kita rubah dengan mengambil color eyedropper tool seperti ini. Kita ambil sampelnya, kita letakkan bagian ini. Nah, maka akan berubah. Ini kita bisa letakkan di bagian belakang, yaitu caranya dengan klik kanan, pergi ke menu order, to back object. Nah, ini di belakang, ini paling belakang. Jadi kita, ini to back of layer. Jadi di belakang. Nah, control back down. Ini di belakang dari warna oranye tadi. Nah, untuk mengatur seperti ini, kalian bisa double klik atau klik sekali untuk mengubah seperti ini. Nah, untuk mengatur ukuran seperti ini, kalian klik sampai muncul seperti ini. Klik bagian ini untuk sekali. Ini untuk memperbesar, memperkecil. Sedangkan ketika kalian klik ini, nah, maka muncul seperti ini, kalian bisa mengubah ukuran seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kalian bisa selektif dulu atau select dulu kedua objeknya. Terus kalian masukkan ke dalam ini. Caranya tinggal Nah, setelah sudah terseleksi seperti ini, masukkan ke dalam objek ini, objek yang warna biru. Caranya tinggal klik kanan, terus power clip and set. Masukkan ke dalam objek ini, dan masuk. Gimana teman-teman, paham?
Ini juga kalian bisa edit untuk menambah shadow agar terlihat lebih realistis. Nah, seperti ini. Nah, iya, di chat ini paham, alhamdulillah. Sama juga seperti warna biru, ini kita untuk lebih realistis bisa ditambah shadow. Selanjutnya kita pergi untuk memasukkan animasi seperti ini. Nah, caranya tadi yaitu pergi ke menu file, terus masukkan objeknya. Nah, caranya seperti ini, memasukkan gambar yang ingin dimasukkan. Seperti ini. Terus cara menghilangkan background ini, nah kalau ini kan kita zoom hasilnya pecah, tapi karena sudah aku edit tadi seperti ini sudah berbentuk vektor. Ya walaupun hasilnya kurang bagus, tapi kita bisa menghilangkan background-nya dengan cara menu trace, bitmap, dan menu outline terus ke bagian logo. Untuk mengubah yang awalnya jadi dari bitmap menjadi vektor. Sini kita naikkan detailnya menjadi 100. Nah, maka akan lebih detail dari sebelumnya. Terus tekan OK. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Gimana teman-teman, paham? Bagaimana teman-teman? Awalnya vektor, awalnya bitmap, terus menjadi vektor. Ini sama halnya seperti ketika kalian mau memasukkan logo. Misalnya di sini kita menggunakan logo UIC tadi. Nah, logo UIC ini kita bisa perjelas atau kita bisa mengubah warnanya. Nah, ketika sudah kita ubah seperti itu, atau dari desain tersebut. Ini kan contohnya seperti ini. Nah, kita bisa mengubah warna seperti misalnya kita ubah seperti ini, kita pisah dulu atau setelah seperti ini tadi kan, nah kita bisa ungroup dulu bagian hasil dari objek kita, maka kita bisa menghapus bagian yang tidak diinginkan, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi dari contohnya seperti ini, kita menggunakan animasi seperti ini. Sama hanya ketika memasukkan ini tadi, ini juga kita caranya sama seperti yang sebelumnya, itu outline trace dan bagian logo. Nah, seperti ini. Detailnya tadi naikkan 100 dan tekan OK. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini.
untuk lebih realistis, kita bisa menggunakan bayangan seperti ini. Nah, cara membuat bayangan seperti ini, itu yang pertama kita pergi ke menu ellipse tool. Setelah itu bikin seperti ini misalnya. Nah, kita beri warna hitam seperti ini. Setelah seperti ini, kita rubah dulu. Biasanya kalau di versi di bawah 2019 itu harus convert dulu ke bitmap seperti ini. Nah, setelah di convert ke bitmap, hasilnya akan seperti ini. Kita di zoom pasti akan seperti pecah-pecah seperti ini karena ini adalah berbentuk bitmap. Setelah seperti ini pergi ke menu efek, atau kalau di versi di bawah dari 2019 itu pergi ke menu bitmap. Nah, di bagian bitmap kalian itu ada bagian blur. Pergi ke menu blur dan pilih Gaussian blur. Nah, seperti ini. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini bisa kalian atur shadow radiusnya mau seberapa, terus tekan OK. Nah, seperti ini. Gimana teman-teman, paham? Di kolom chat ada yang jawab paham Kak katanya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah contoh dari pembuatan. Nah, yang terakhir jangan lupa masukkan sumber yang kita dapat seperti ini. Nah, di sini adalah sumbernya yaitu wisuda ketiga UISI 24 lulusan telah bekerja sebelum yudisium. Sini juga kita bisa tambahkan kontur juga untuk lebih bagus. Nah, seperti ini. Gimana, paham teman-teman? Alhamdulillah, paham. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada Kak Ihsan. Seputar tentang Corel Draw, silakan. Ini karena kita sudah selesai membuat infografisnya. Nah, di sini tadi juga ada kan dijelaskan tentang toolbox. Itu transparansi tool. Nah, fungsinya seperti apa sih? Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa kurangi transparansinya seperti ini. Maka akan muncul seperti kita buat yang baru aja, seperti misalnya seperti ini. Nah, fungsi dari transparansi tool ini bisa mengurangi, nah, seperti ini. Bisa juga kita fungsikan seperti ini. Ini untuk keseluruhan tinggal atur di sininya. Tapi kalau untuk yang separoh, misalnya di sini, nah, tinggal tarik seperti ini. Maka akan muncul hasil seperti ini.
Ini hasil dari menggunakan transparansi tools. Kalau untuk di sini ada berbagai macam, fungsinya juga berbeda-beda. Kalau block shadow ini fungsinya bisa bikin bayangan manual seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa juga diaplikasikan ke teks. Jadi teks itu seperti 3 dimensi. Contohnya di sini kita bikin misalnya puisi dengan teks. Serat. Terus menggunakan block shadow seperti ini. Nah, seperti ini. Maka teks akan muncul seperti 3 dimensi. Ya, Kak izin interupsi nih Kak. Ya. Ada yang bertanya, Prasetyo Akbar. Mau on mic atau dibacakan saja? Prasetyo Akbar, Pras. Kalau mau on mic silakan. On mic aja. Biar lebih nyaman. Iya. Silakan Prasetyo Akbar. Oh, dibacakan saja. Ya Kak, jadi pertanyaannya itu saat memasukkan teks dari toolbook itu kan ada kayak frame teks gitu Kak, garis putus-putus. Nah, cara menghilangkannya gimana ya Kak? Bertanya Kak. Jadi pas misalnya pas bagian ini kan, maksudnya bagian mana ya Kak? ya mungkin Pras bisa ini. Oke, maaf Kak, tadi karena rame gitu. Jadi Ya, pas saya ya izin bertanya dulu. Jadi pas saya masukin teks ke workbooknya kita, pas udah jadi teks nih kan kita mau ngerjain hal yang lain. Nah, jadi di sekitar teksnya itu kayak ada semacam garis putus-putus gitu Kak kalau di saya. Mungkin Kakak seperti ini. Ini kan? Iya, kayak gitu. Nah, di sini jadi ketika mau bikin teks nggak perlu di drag dulu, jadi langsung bikin aja. Ketika klik text tool, nah ini langsung klik terus tekan aja, langsung tekan teksnya aja. Nggak perlu dibikin drag seperti ini. Kalau di drag seperti ini maka akan muncul seperti ini. Ini sesuai dengan ukuran kita. Kalau kita mau seperti ini biasanya ukurannya seperti ini. Oke, jadi nggak perlu di drag menjadi bentuk ini nggak rectangle gitu ya Kak? Iya. Iya. Oke. Ini kayaknya nggak pengaruh sih, ketika kita ekspor ini nggak akan muncul. Ya, tapi agak ganggu aja Kak di mata kayak gitu. Iya, Makasih ya Kak. Iya. Langsung bikin teksnya aja, nggak perlu di drag dulu. Itu aja sih. Contohnya seperti ini kan, ini nggak ada yang ganggu gitu. Oke, yang lain gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cara untuk men-save-nya sama seperti biasanya, seperti di Word atau apa, ini bisa tekan Ctrl S atau pergi ke bagian ini, terus tekan Save. Nah, setelah save seperti ini, ya tinggal namain aja, misalnya sini infografis atau contoh infografis. Nah, pastinya pilih dulu foldernya mau di mana untuk kalian save-nya.
terus tekan save, maka akan tersimpan. Mana yang lain? Bagaimana? Nah, di sini juga yang sangat sering digunakan itu untuk memotong seperti ini tadi. Contohnya, misalnya di sini kita masukkan foto seperti ini. Nah, ini kan kita mau masukkan seperti ini, kita mau memotong nih. Kita bisa memotong menggunakan crop. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga fungsi dari crop. Ini memotong. Seperti ini, memotongnya tinggal crop, maka akan terpotong. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini tadi polygon tool, ini untuk membuat segitiga dan sebagainya. Nah, seperti ini kalian bisa mengatur poinnya seperti apa. Kalau ini persegi 4, nah sini segitiga. Ini adalah tools yang sangat sering digunakan. Kalau tools yang lain itu sangat jarang digunakan. Kalau untuk meng-crop foto biasanya seperti ini. Nah, ini misalnya seperti ini kan kalian mau mengambil foto ininya aja. Itu kalau mau lebih detail pakai dari ini bagian pen tool atau yang lain sebagainya. Seperti ini contohnya, caranya menggunakannya seperti ini. Ini kita langsung cari cepat aja ketika seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, untuk memotongnya caranya bisa seperti ini. Tekan ini adalah seleksi dari pen tool tadi. Terus tekan shift. Selanjutnya tekan objek yang sudah kita seleksi. Nah, maka akan muncul di bagian property box-nya seperti ini. Ini fungsinya untuk memotong itu berbagai macam. Kalau intersect ini untuk mengambil bagian ininya. Nah, contohnya seperti ini. Maka akan terpotong seperti ini. Kalau kita detail, maka akan mendapatkan hasil detail sesuai yang kita inginkan. Bisa juga langsung drag seperti ini. Ini akan tercopy keduanya. Ini juga ada trim untuk memotong. Nah, akan terpotong bagian ininya. Terus ada juga bagian wheel untuk menggabung. Ini tadi sudah tergabung dengan teks ini. Ada juga ini. Sama juga memotong. Dan ini untuk memotong bagian luar. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang sekitar pembuatan infografis dan sebagainya? Silahkan aja. Ya, bisa langsung ditanyakan aja teman-teman. Kalau mungkin ada toolbar yang masih belum tahu itu fungsinya apa dan mau dicoba, boleh juga ditanya gitu ke Kak Ihsan. Sini juga kita bisa mengubah ini
misalnya mau beri tekstur, ini nggak bisa karena sudah dimasukkan ke dalam bagian yang tadi. Nah, kalau mau bikin background bertekstur bisa seperti ini caranya. Bikin dulu seperti ini, terus pergi ke menu efek atau di bagian bitmap untuk yang di versi di bawah 2019. Sini ada bagian tekstur, terus pilih seperti ini. Kita pilih warnanya, misalnya warna biru tadi. Nah, maka akan membuat background tekstur seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Mungkin cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku kembalikan kepada MC. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Kak Ihsan. Makasih banget ya Kak sudah menyampaikan materi tadi tentang infografis, lalu juga ada materi-materi tentang Corel Draw ya. Corel Draw itu dari mana, sejarahnya itu sangat informatif gitu ya. Mungkin langsung aja nih kita ke agenda tanya jawab. Kalau tadi kan praktek tapi interaktif gitu ya. Kita bisa tanya langsung ke kakaknya tentang apa yang masih belum dimengerti atau terlalu cepat gitu. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab. Saya buka dulu untuk termin pertama, 3 orang penanya boleh aktifkan fitur raise hand. Dan nanti saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan instansi terlebih dahulu. Berkaitan tentang yang tadi disampaikan atau yang lainnya juga boleh mengenai Corel Draw. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Bisa raise hand dulu. Ada yang mau tanya? Boleh dari teman-teman panitia juga kalau yang penasaran nih sama Corel Draw. Aktifkan fitur raise hand-nya dulu, nanti bisa bertanya. Kalau ada tool yang belum dimengerti di daerah tadi ada toolbar, terus juga color palette dan lain. Oh ya, boleh nih Prasetya Akbar, silahkan. Oke, makasih Kak. Maaf sebelumnya belum bisa on cam karena masalah jaringan ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Saya mau nanya untuk konfigurasi kita saat ekspor itu dari Kak Ihsan, apakah ada rekomendasi gitu konfigurasi ekspor yang baik kayak gimana? Kalau untuk ekspor izin langsung jawab ya. Ya, langsung dijawab aja Kak Ihsan, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk ekspor itu yang pertama itu perhatikan fungsinya tadi kita. Kalau tadi kan sudah disampaikan di awal, itu yang pertama kalau untuk digital itu ingatkan kembali itu menggunakan RGB. Kalau untuk dicetak atau di print itu ingatkan kembali untuk primary color-nya atau penggunaan warnanya itu menggunakan CMYK. Karena ketika kalian menggunakan RGB terus kalian cetak, maka hasilnya tidak akan sesuai desain kalian. Tapi ketika kalian
mau ngedesain dari awal itu gunakan CMYK untuk dicetak. Karena untuk dicetak itu CMYK itu fungsinya memantulkan warna yang lebih gelap. Sedangkan RGB itu lebih terang. Ketika di digital, maka akan enak dipandang menggunakan RGB karena itu lebih terang. Sedangkan CMYK itu karena dicetak lebih enak menggunakan CMYK sesuai dengan desain kita. Dan ukuran DPI-nya kalau yang mau lebih bagus itu adalah 300 DPI. Kalau normalnya itu biasanya ada 72 DPI aja. Tapi kalau kualitas mau lebih bagus itu menggunakan 300 DPI. Sama juga seperti di Photoshop deh kayaknya. Dan lain-lain. Atau di Adobe Illustrator dan sebagainya. DPI itu sangat penting untuk mengatur kualitas pada ekspor kita. Oke, lanjut ya. Ya, bagaimana Prasetyo? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Bagaimana Pras? Ya, mungkin kita beralih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Isma Konita. Boleh mau open mic atau dibacakan saja, Isma? Mungkin iya Kak, mungkin bersangkutan dengan tadi ya Kak, jawaban Kakak, ini Isma itu mungkin bertanya mengenai implementasi dari CMYK itu apa aja ya Kak, begitupun pula dengan RGB gitu. Menurut Kakak bagaimana gitu Kak untuk implementasi dari CMYK dan RGB itu sendiri? Ya, tunggu dulu, mau ngecek ini, mau ngecek yang pernah. Nah, ini ada pernah aku bahas di konten aku di IG, yaitu tentang perbedaan CMYK dan RGB. Jadi, CMYK itu adalah singkatan dari Can, magenta, yellow, dan black. Nah, warna hitam pada CMYK ini berfungsi sebagai opacity dalam model warna yang ingin dihasilkan. CMYK ini berguna tadi untuk media cetak, seperti misalnya ketika ingin kita mencetak sebuah poster, itu gunakan CMYK waktu ngedesainnya, karena warna CMYK dengan RGB itu beda. RGB itu adalah warna singkatan dari red, green, dan blue. Dan ketika red, green, dan blue itu disatukan, maka warnanya akan menjadi putih atau menjadi terang. Coba aja kalau kalian nggak percaya, bagi yang ada memiliki lampu RGB di kamarnya atau dan lain pun, coba kalian satukan warna merah, warna hijau, dan warna biru, maka akan menghasilkan cahaya yang berwarna putih. Maka dari itu, warna RGB ini cocok untuk digital, seperti di HP, di laptop, dan lain-lain. Beda dengan CMYK. CMYK tadi kan lebih gelap hasilnya. Itu campuran-campuran warna untuk menghasilkan hasil cetak yang bagus. Itu sih, Kak. Ya, bagaimana Ismah Konita, apakah sudah terjawab? Tadi ya bisa dikunjungi juga Instagram Kak Isan karena di
situ banyak banget konten-konten kreatif yang tentunya insightful untuk kita bisa memakai CorelDRAW. Ada juga tentang kita download PNG gitu ya, website download PNG dan shortcut gitu. Ya, alhamdulillah kalau Isma sudah puas gitu ya dengan jawaban Kak Ihsan. Mungkin selanjutnya untuk satu penanya lagi di termin pertama ini, yaitu ada Hani Atika. Mungkin silakan jika bisa open mic, sebutkan nama serta instansi. Ya baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Kak, tadi DPI itu apa panjangannya? Terus kan tadi dibilang ada yang 72, ada yang 300 gitu. Nah itu kalau misalkan kurang dari 300 DPI-nya tuh kenapa? Terus kalau misalkan lebih dari 300 apa sih yang akan terjadi sama desain yang kita bikin? Mungkin itu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Ya, bisa dijawab Kak Ihsan, silakan. Nah, jadi DPI itu adalah singkatan dari dots per inch atau bisa disebut dengan titik per inci. Nah, jadi ketika kita menggunakan 300 DPI, itu hasilnya akan lebih bagus. Ketika kita menggunakan di bawah dari 300, seperti 72 DPI, itu hasilnya akan ngeblur atau DPI-nya itu titik-titik yang per incinya tadi lebih besar, maka akan menghasilkan hasil yang blur. Itu Kak. Jadi intinya ketika lebih tinggi DPI-nya, otomatis filenya akan lebih besar juga dan hasilnya lebih bagus. Sedangkan ketika DPI-nya itu rendah, maka hasil ekspor kita itu ringan tapi hasilnya ngeblur gitu Kak. Oh gitu ya Kak, terima kasih Kak sudah mengerti. Ya, baik, terima kasih Hani Atika. Ya, termin pertama sudah ditutup. Mungkin saya buka lagi untuk termin kedua. 3 orang penanya di sini udah ada di kolom chat dari Ahmad ya, dari Ahmad. Karena kendala open mic Kak, jadi mungkin saya bacakan ya Kak. Izin bertanya, cara save biar file bisa dibuka di Corel versi yang lebih rendah itu gimana ya Kak? Gitu. Oke, caranya langsung gini aja. Langsung aku share screen lagi. Ya, boleh Kak, share screen lagi. Nah, jadi seperti ini. Cara ekspor biar bisa dibuka versi Corel kita ke versi yang lebih bawah. Ini adalah salah satu kekurangan dari CorelDRAW. Karena ketika kita menggunakan desain CorelDRAW yang 2019 atau 2000 ke atas lagi, terus ketika kita mau buka cara mengatasinya seperti ini. Yang pertama, kita pergi ke menu file, misalnya di sini aku menggunakan save as saja karena sudah tadi di save. Nah, caranya di sini bagian versi. Ini muncul kan Kak? Muncul Kak Ihsan, muncul. Nah, iya. Nih, bagian versi ini kita ambil versi yang paling bawah. Ini ada versi 15.0 atau di bagian sekitarnya ini. Kalau mau dibuka di bagian di Corel versi yang rendah, itu bisa gunakan versi yang di bawah ini. Jadi misalnya versi 15.0 atau versi 2017 seperti ini. Nah, seperti ini. Maka ininya akan berubah. Nah, sesuai yang kita inginkan. Nah, ininya akan berubah. Dengan seperti ini, kita bisa membuka hasil kerja kita ini di software versi yang di bawah dari 2021.
Cuma ini doang yang diperhatikan ketika mengekspor. Nah, karena ini adalah yang versi paling tingginya, ini akan muncul di bagian atas. Tapi ketika kita mau versi yang di bawah seperti ini. Ini biasanya terjadi ketika kita ngedesain terus versi kita ini, misalnya ini kan 2021. Nah, ketika kita mau membawa ke percetakan, di percetakan itu biasanya bisa menggunakan yang di bawah dari software yang kita gunakan. Maka cara mengatasinya tadi yaitu ketika kita mengekspor atau men-save file kita, versinya kita gunakan versi yang lebih rendah agar ketika dibuka di software CorelDRAW versi yang lain itu bisa dibuka. Itu aja sih Kak. Tinggal save aja. Nah, ini langsung, ini karena namanya sama, kita tambah aja. Nah, ini tidak usah dihiraukan, langsung tekan OK aja. Nah, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Bisa dibuka di software versi yang lebih bawah. Gitu aja sih Kak. Gimana? Yang bertanya apakah sudah paham? Ya, bagaimana Ahmad? Apakah sudah paham? Apakah menjawab dengan pertanyaannya? Ya, mungkin kita beralih ya, Kak. Mungkin untuk dua orang penanya lagi, karena masih ada waktu untuk tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand dulu atau tulis di kolom komentar. Silakan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kayaknya masih ditunggu ya untuk dua orang penanya lagi. Jika tidak ada, kita beralih ke agenda selanjutnya. Ya, mungkin karena sudah tidak ada, diingatkan kembali, karena sudah jam 11.27 ya, kami panitia sudah menyiapkan presensi untuk peserta, bisa diisi link presensi tersebut. Link presensi tersebut bisa diisi mulai sekarang hingga jam 12.00. Mungkin selanjutnya, karena kita sudah di penghujung acara, namun sebelum itu kami panitia ingin mengajak peserta untuk, karena ini sifatnya workshop gitu ya, untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini. Mungkin HPD bisa tolong bantu share screen. Ya, terima kasih kepada tim HPD sudah membantu share screen. Jadi karena